Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang materi proposal. Materi proposal ini biasa dipelajari untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Ya, yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang pengertian proposal, selanjutnya jenis proposal, struktur proposal, dan unsur kebahasaan yang ada di dalam proposal. Baik, coba kita pahami pengertian proposal. Jadi proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi kalau kita menyusun sebuah proposal, itu adalah sebuah rencana, baru akan direncanakan kegiatannya atau belum dilaksanakan. Nah, yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nanti kita akan pelajari strukturnya apa saja di dalam proposal ini. Selanjutnya jenis proposal. Adapun jenis proposal yaitu proposal kegiatan dan juga proposal penelitian. Nah, kita ketahui kalau kita ingin mengadakan sebuah kegiatan, biasa kita mengajukan proposal, mungkin ke atasan kita atau ke instansi terkait. Kemudian ada juga yang namanya proposal penelitian. Nah, biasanya proposal penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas-tugas akademis atau tugas akhir akademis. Bisa bentuknya adalah dalam skripsi, biasanya ada, kemudian ada di dalam tesis, kemudian disertasi. Nah, proposal penelitian sendiri juga nanti biasanya diajukan ke instansi khusus. Misalnya kalau kita ingin mengadakan sebuah penelitian tertentu. Nah, jadi kita ajukan proposalnya apakah disetujui atau tidak gitu. Misal kita sebagai seorang mahasiswa S1, kemudian kita diminta untuk membuat proposal penelitian dalam skripsi itu. Nah, nanti kita mengajukan kepada pembimbing 1, pembimbing 2, dan nanti biasanya akan dicek atau dilihat apakah proposalnya sudah sesuai atau belum, ataukah ada masukan atau tidak. Jadi untuk proposal kegiatan dan proposal penelitian keduanya memang nanti akan dicek ya, kita namakan dicek atau dilihat dulu apa saja kegiatannya, apa yang akan diteliti kalau dalam proposal penelitian. Nah, kalau sudah jelas, sudah disepakati, baru nanti akan disetujui dan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya. Ini adalah struktur dari proposal, jadi ada perbedaan antara struktur proposal kegiatan dengan proposal penelitian. Kalau proposal kegiatan dimulai dari halaman judul, kemudian dilanjutkan latar belakang, ada tujuan kegiatan, kemudian nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, ada peserta, kemudian ada waktu dan tempat kegiatan, kemudian penyelenggara atau panitianya, siapa-siapa saja, ada jadwal kegiatan ataupun susunan acaranya, kemudian pembiayaannya bagaimana, atau yang disebut juga dengan RAB ya. Biasa kita rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah sekian. Kemudian ada penjabarannya. Kemudian ada penutup. Nah, biasanya penutup nanti berisi ada simpulan dan juga saran. Dan terakhir adalah lampiran-lampiran. Nah, itu bergantung nanti yang dibutuhkan seperti apa. Nah, kalau untuk proposal penelitian ini ada judul. Nah, jadi judul, kemudian ada halaman persetujuan karena nanti akan disetujui atau tidaknya ya. Sebenarnya di proposal kegiatan juga nanti ada misalnya persetujuan, tapi biasanya langsung setelah penutup nanti disetujui, atau bisa juga sih misalnya ada halaman persetujuan sendiri setelah halaman sampul, itu juga boleh. Jadi sebenarnya strukturnya ini bisa menyesuaikan saja. Biasanya setiap instansi itu punya kriteria atau kerangka sendiri ya, masing-masing bentuknya seperti ini. Tapi komponen-komponennya biasanya yang ada di dalamnya adalah beberapa komponen yang sudah saya sebutkan ini. Kemudian tadi saya lanjutkan di proposal penelitian setelah halaman persetujuan ada namanya abstrak. Nah, abstrak itu apa dan lain-lain nanti kita bahas ke belakang. Selanjutnya kata pengantar, kemudian ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka. Selanjutnya ada kerangka konsep atau hipotesis, ada yang namanya metode penelitian, nanti ada jadwal dan lokasi penelitian, dan juga lampiran. Nah, nanti apa itu abstrak, kata pengantar, latar belakang, rumusan masalah, nanti akan ada di video-video selanjutnya. Jadi untuk ini kita bahas proposal secara umum dulu biar ada gambarannya seperti apa. Selanjutnya
kaidah kebahasaan dari proposal. Ya, ini memang di dalam setiap teks atau teks, terutama untuk teks proposal ini juga ada kaidah kebahasaannya. Itu akan membedakan antara teks satu dengan teks yang lain. Oh, ternyata kaidah kebahasaan digunakan seperti ini. Jadi yang pertama dalam proposal atau teks proposal itu menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah itu apa ya? Gitu. Jadi kan kadang yang kita bahas itu tentang apa? Oh ya, tentang minat baca. Oh, berarti di situ ada hal-hal ilmiah tentang minat baca atau yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, ada kata abstrak, hipotesis, media pembelajaran, minat baca, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Nah, di sini contohnya ada mengamati, berlatih, melakukan. Nah, itu adalah kata-kata tindakan yang biasanya nanti ada di dalam metode penelitian. Wah, ini sepertinya ada suara-suara ayam. Maklum, kalau di desa ya seperti ini ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Duh, apa itu kata-kata pendefinisian? Jadi kata-kata pendefinisian contohnya tuh merupakan, adalah, yakni, yaitu. Itu adalah sebuah definisi. Biasanya nanti muncul di proposal penelitian, itu ada di dalam kajian teori atau kerangka teoretis, itu nanti muncul di situ. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Nah, perincian. Nah, perincian di sini adalah selain itu, kemudian ada pertama, kedua, ketiga, mungkin ada tahapan-tahapan kegiatan, seperti itu bisa menggunakan kata-kata perincian. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Nah, namanya proposal itu sesuatu yang baru direncanakan, berarti akan dilaksanakan. Belum terlaksana ya, jadi belum terlaksana. Nah, di situ nanti ada contoh kata akan, diharapkan, direncanakan, seperti itu. Akan muncul sebuah kata itu. Dan terakhir, di dalam yang namanya proposal, sebuah proposal itu kata-kata yang digunakan itu bermakna lugas atau denotatif. Jadi makna-makna yang sebenarnya, tidak menggunakan makna konotatif atau makna kias. Nah, baik, itu tadi pembahasan kita ya tentang proposal. Ini masih singkat sekali. Menurut saya singkat karena masih banyak lagi hal yang perlu dibahas. Misalnya, bagaimana sih cara membuat latar belakang? Oh, rumusan masalah. Bagaimana cara membuat judul yang baik? Nah, itu akan kita bahas di tayangan yang selanjutnya. Jadi nanti akan kita bahas untuk di video-video yang selanjutnya. Nanti bisa diklik, jangan lupa untuk klik subscribe. Jadi setiap saya mengunggah video tentang materi-materi dalam bahasa Indonesia, kalian tetap bisa mengikuti. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.